Man syaghalahu dzikri, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku. Ini kalimatnya berzikir. Tadi kita serangkan bekerja ya. Zikrul lisan bila qalbin la karamata wala azazata. Zikir dengan lisan tetapi tidak dengan hati, itu nggak ada karomanya, nggak ada hebatnya kok. Ya, banyak orang berzikir lisannya aja kok. Iya. Atau kan kadang-kadang bertentangan apa yang diucapkan lisan dengan apa yang diucapkan hatinya. Mungkin hatinya bilangnya subhanallah, subhanallah, tapi hatinya bunyinya apa? Subhana'ana, subhana'ana, subhana'ana. Ya, mulutnya bilang maha suci Allah, maha suci Allah, hati mengatakan maha suci aku, maha suci aku, maha suci aku. Atau juga orang yang berzikir la haula wala quwata, aku tidak punya daya upaya apa-apa, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Hati mengatakan li haulun wali quwatun, aku punya daya apa-apa. Ya, tidak ada sinkron antara apa yang dikatakan hati dan apa yang dikatakan oleh mulutnya. Itu banyak terjadi sehari-hari. Ya, ucapan berbeda dengan tindakan. Ya, itu. Adzikru wa dzikrul qalb. Zikir itu adalah zikir hati. Wasir dan palung hati. Tsumma zikrul lisan. Kemudian zikir lisan. Maksudnya zikir lisan ini sifatnya hanya penguatan saja untuk menambah konsentrasi. Ya, memang hati kita yang bilang subhanallah. Tapi supaya lebih terkonsentrasi, ya kita terpaksa juga kadang-kadang menggerakkan lidah kita. Ya, mulut kita mengeluarkan suara subhanallah. Tapi yang berzikir subhanallah itu hati kita. Mulutnya ikut mendukung zikir hati tadi. Bukan zikir mulutnya, hatinya tidak berzikir. Nah itu. Baca la haula tapi hatinya li haulun wa li quwwatun. Seperti terjadi seperti itu. Idza sahha dzikrul haqqi azza wa jalla, kalau benar zikir kepada Allah itu seperti itu, kualitasnya memenuhi persyaratan, ya diterima oleh Allah, maka cobalah lihat, dengarkan firman Allah, uzkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, aku berzikir kepadamu. Ya. Ingatlah aku ingat kamu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Nah, itu. Jadi artinya bahwa sebetulnya Maya ini jawaban. Ingatlah kepadaku, aku ingat kamu. Ya kalau Allah mah selalu ingat kamu, sekalipun kamu enggak ingat atau tidak, mah tetap aja ingat. Paham enggak? Terlepas engkau mencintai Allah atau tidak, Allah tetap aja makhluknya bisa dicintai. Itu yang jadi persoalan. Jadi kiranya Allah enggak ingat, ingat dong masih ya. Masa Allah enggak ingat punya makhluk namanya Pak Tato, dosen Yayan Cirebon, masa Allah enggak ingat? Terlepas kamu ingat atau tidak, Allah ingat. Ini sebagai simbol saja bahwa apa yang kau lakukan akan mendapatkan imbalan, begitu saja. Aku ingat, engkau ingat, aku ingat. Ya, engkau bersyukur, bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur kepadaku, jangan mengingkari, maksudnya itu. Uzkurhu, zikirlah kepada Allah, berzikirlah kamu. Hatta yadhkuraka, sampai Allah mengingat kamu. Udhkurhu hatta yahuttu dzikr anka auzaraka, ya berzikirlah pada Allah sampai Allah melepaskan dosa-dosamu, menghapuskan dosa-dosamu. Teruslah berzikir. Tabqa khalian an wazrin, sampai engkau akan bersih dari dosa-dosa. Tasir ta'atan bila maksiyah,
dan semuanya yang kau lakukan adalah ketaatan-ketaatan sampai engkau tidak lagi melakukan kemaksiatan. Fahina idzin yadhkuruka, ketika itulah Allah akan mengingat kamu. Fi man yadhkuru tastaghilu bihi an khalqihi, bagi siapapun yang mengingat, yang berzikir, maka engkau akan sibuk, ya, an khalqihi, akan sibuk dari makhluknya. Artinya tidak akan mikirin yang lainnya. Selagi engkau mikirin Allah, maka engkau tidak mikirin yang lainnya selain Allah. Selagi engkau berzikir kepada Allah, maka engkau tidak lagi berzikir kepada makhluk-makhluk Allah selain Allah. Wa yushghiluka an dzikrihi an mas'alatihi. Kemudian zikirmu juga akan melupakan kamu dari meminta kepada Allah. Sibuk zikir aja. Ya. Yusbihu kullu maqsudika, semuanya, semua maksud dan tujuanmu, huwa fasatusghiluhu, apa itu? Fatastaghilu an jami'i maqasidika. Ya, maka kamu akan sibuk memikirkan semua kebutuhanmu. Idza sara huwa kullu maqsudika, ketika Allah menjadi segala kebutuhanmu, Allah menjadi segala keinginanmu, Allah menjadi segala maksudmu, anta maksudi, ya, tujuanmu. Ja'ala mafatiha khazainil mulki fi yadi qalbika, Allah akan berikan kunci gudang-gudang kerajaan Allah di tangan hatimu. Nih, ambil aja kuncinya, lu ambil diri aja deh. Berapa kau perlukan nih kuncinya? Artinya gitu. Artinya akan diberikan kekuasaan yang luas untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Man ahabballah azza wa jalla la yuhibbu ghairahu. Barang siapa yang mencintai Allah, maka dia tidak akan mencintai selain Allah. Ya. Yuzilu an qalbika hubba ma siwa. Allah akan menghilangkan dari hatimu cinta kepada selain Allah. Allah akan menghilangkan rasa cintamu kepada selain Allah. Hanya Allah dicintainya. Kalau engkau masih mencintai selain Allah, maka berarti kamu mempoligami Allah dong. Ngwayu Gusti Allah berarti. Kalau masih ada yang engkau cintai selain Allah, maka cintamu kepada Allah bohong. Di depan perempuan yang kau cintai mengatakan engkaulah segalanya, aku hanya mencintaimu. Berjalan 10 langkah di perapatan ada cewek ngomong gitu lagi. Hanya kepadamu lah cintamu ku berikan. Gombal loh. Allah tahu bahwa engkau betul-betul mencintai Allah. Dan tidak ada lagi yang kau cintai, hanya Allah. Ataukah selain Allah ada yang kau cintai? Allah tahu kok. Ya, ya, bukan apalagi Allah, perempuan juga sadar ketika suaminya berselingkuh itu. Ya, dari gerak-geriknya, dari segala macamnya Allah tahu kok. Allah Maha mengetahui ya, dengan segala rahasia kita. Ya'lamu ma tusirruna wa ma kuntum tu'linun. Apapun yang kau sembunyikan, Allah semuanya tahu. Gitu. Idza tamakkana hubbul haqqi azza wa jalla, ketika cinta kepada Allah sudah mapan, sudah settle, ya, sudah kokoh, seperti itu. Amalaka aqlun landuru bihi. Bukankah kamu punya akal, otak?
Ya, tanduru bihi yang bisa kau pakai untuk memikir, maksudnya ya, melihat memikir. Wa taqilu bihi, dan bisa untuk mikir. Ama hadarta manzulan bihi qattu, apakah engkau pernah menghadiri seseorang yang didatangkan, manzulan bihi, yang didatangkan, qattu, satatika naubatuka, akan datang detakan kamu, detakan jantung kamu, wa yufrighu minka malakul mauti, dan akan mengosongkan, dan malaikat maut akan datang mengosongkan semua hatimu. Ya'ti hayataka, datang pada hidupmu. Fayuqli'uha, dan akan dicabut oleh malakul maut mimmakaniha, dari tempatnya. Wa yufarriqu bainaka wa baina ahlika, dan akan memisahkan kamu dengan keluargamu, dengan anak istrimu, dengan anakmu, istrimu, dengan suamimu dan sebagainya. Wa mahabbika, dan kekasih-kekasihmu. Suatu ketika hal yang semacam itu pasti akan datang, dan pasti akan engkau alami. Engkau harus berpisah dengan anak, berpisah dengan istri, berpisah dengan suami, dengan teman-teman, dengan orang-orang yang kau cintai, semuanya akan habis semuanya itu. Ijtahid an la taqbida wa anta karihun li liqa'illahi azza wa jalla. Bekerja keraslah, berusahalah ya untuk tidak menggenggam, ya, mengambil maksudnya, atau menerima. Wa anta karihun li liqa'illahi azza wa jalla, sedangkan di hatimu ada ketidaksukaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaddim ya. Qaddim ma laka ilal akhirah, bukan malikun ya. Berikanlah ya apa yang kau miliki ilal akhirah, untuk kepentingan akhiratmu. Gunakan semua fasilitas yang ada untuk mencari keselamatan akhirat. Intadziril maut, tunggu saja kematian pasti datang. Fa innaka tara 'indallah azza wa jalla khairan, ya, pasti nanti engkau akan melihat di sisi Allah terdapat banyak kebaikan-kebaikan, mimma tarahu fid dunya, daripada kebaikan-kebaikan yang kau lihat selama di dunia. Langka apa-apane. Kesenangan dunia ini enggak ada apa-apanya kok. Mainan kayak gundu, kayak keneker, kayak karet gelang. Ya, kayak kartu wayang. Main-main. Kayak biji asem namanya klusu yang buat mainan. Main-main semua tuh. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.